Oke, selamat datang di podcast. Saat ini bersama saya Yuda Fernanda akan menemani kalian semua di podcast hari ini. Saat ini kita bersama tamu spesial nih yang kita undang jauh dari Duri, membahas seputar acara yang akan berlangsung di bulan Oktober nanti. Langsung saja perkenalan diri, boleh. Perkenalkan, saya Imran Al-Ghifari selaku Wakil Ketua Pelaksana Bulan Bahasa 2025. Nah, kita di sini bakal bahas tentang bulan bahasa yang akan dilaksanakan bulan apa, Rehan? Di bulan Oktober, Bulan Oktober ya, bulan Oktober yang kurang lebih itu ada sekitar 4 bulan. 4 bulan lagi, nggak terasa. Baru tahun kemarin melaksanakan bulan bahasa dan 2025 bulan bahasa akan kembali hadir menemani mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sini kita bakal bincang-bincang santai nih tentang bagaimana bulan bahasa, persiapan dan lain semacamnya. Dengan nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Rehan ya, pastinya Rehan ya. Sebelumnya pertanyaan pertama nih yang kita lontarkan ke Rehan, umum dulu lah ya. Berarti kita akan melaksanakan kembali di bulan bahasa ini di bulan Oktober ya. Nah, itu tepatnya tanggal berapa tuh mulainya? Kalau untuk tanggal, setelah kami dari panitia melihat untuk di bulan Oktober, yang tahun lalu itu pada tanggal 28 Oktober itu diadakannya bulan bahasa. Namun untuk bulan bahasa sekarang sedang dipertimbangkan karena tanggal 28 Oktober itu jatuh pada hari Selasa. Nah, mungkin acaranya bakal dipercepat tanggal 27 Oktober dan juga mencari informasi terkait upacara yang akan dilakukan oleh guru-guru se-Indonesia, Bang. Terutama di Riau lah, karena tamu yang akan datang ke acara bulan bahasa itu pasti guru dengan murid-muridnya. Makanya kita mencari hari yang dimana tidak beradu dengan upacara itu. Jadi insya Allah pembukaan kita tuh bisa ramai. Oh begitu ya, berarti kita nggak mau nih pembukaan kita nggak ramai karena 28 itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Ya, juga, betul. yang kemungkinan bakal ada upacara-upacara gitu ya. Oke, bijak ya mungkin, dan juga pesannya jangan lewatkan pembukaan bulan bahasa itu, pasti seru banget Ya, pasti seru kali. karena ada penampilan-penampilan, ada penampilan baru nggak rencananya dari Ah, panitia nih. Kalau untuk pengisi acara di bulan bahasa pembukaan kita belum ada ide baru, namun mungkin untuk bulan depan atau 2 bulan lagi kami sudah menemukan apa-apa saja acara yang perlu kami isi, karena bisa dibilang sekarang ini mungkin kami dari panitia pelaksana menyiapkan persiapan awal seperti tema, logo, panitia dan PJ-PJ lomba untuk bulan bahasa 2025. Bicara soal logo, nah berarti kita bakal ada logo baru nih. Ya, boleh di-spill dong warnanya aja. Satu warna aja nggak apa-apa. Kalau untuk warna, bulan bahasa sekarang ini berbeda karena kita mengambil warna itu colorful. Jadi Colorful, ya. di logonya itu nanti ada beberapa warna, dan mungkin kalau untuk sekarang nggak bisa kami spill karena ini sifatnya masih rahasia dan tunggu aja waktunya. Masih rahasia ya. Colorful nih, berarti diharapkan bakal ceria. Bakal lebih ramai, lebih banyak kegembiraan nih di bulan bahasa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, betul ya? Betul. Nah, selanjutnya nih, saya mau bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana bulan bahasa ini dapat diharapkan sebagai kita nih mahasiswa penampung apresiasi keberadaan bahasa Indonesia melalui bulan bahasa dari panitia. Tentunya bulan bahasa ini kita adakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang dimana di situ kita bisa mengingat bagaimana perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dahulu untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dari Sumpah Pemuda itu kita belajar banyak tentang satunya negara, bersatunya seluruh masyarakat di pulau-pulau di Indonesia, dan menentukan satu bahasa yang bisa digunakan untuk seluruh warga Indonesia. Nah, jadi untuk mahasiswa tentu kita di sini diajarkan untuk bersatu, melaksanakan acara yang telah lama ada di PBSI. Nah, itu merupakan budaya yang memang tak bisa untuk kita hilangkan karena itu termasuk agenda yang sangat istimewa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sangat istimewa ya. Berarti kita harapannya itu gede ya untuk bulan bahasa ini ke bahasa Indonesia gitu. Oke, bagus sih, bagus.
Selanjutnya nih, gimana sih persiapan sejauh ini dari panitia? Mengingat ini sudah 4 bulan lagi akan dilaksanakan gitu. Untuk persiapannya kami sudah mendapatkan CO-CO dari Panpel BB ini Bang. Jadi untuk progres awal kami sudah berdiskusi mengenai tema dan logo dan serta untuk mengerjakan proposal, terutama untuk proposal sponsor, karena di setiap acara itu pasti yang kita butuhkan adalah sponsor dan duit gitu. Jadi dari sekarang kita mencari langkah agar acara kita ini bisa mencukupi atau bahkan lebih dari apa yang kita harapkan gitu. Jadi persiapan untuk sekarang ini hanya itu, dan akan diadakannya rapat untuk mendeklarasikan panitia dari bulan bahasa. Nah, maka dari itu sponsor yang nonton video ini bolehlah kasih sedikit ya untuk bulan bahasa 2025. Betul. Agar lebih meriah gitu ya kan. Oke, bicara tentang rapat nih, kan kita sebelum bulan bahasa ini biasanya ada dialog interaktif ya, untuk memperkenalkan kalau kita di 2025 ini akan membawa ini, membawa itu. Nah itu ada nggak dalam waktu dekat nih kita bakal melaksanakan dialog gitu? Bakal ada dilaksanakannya dialog, cuman namanya bukan dialog karena yang dari saya pelajari dialog interaktif bulan bahasa itu diadakannya ketika panitia pelaksana tidak menemukan solusi dari problem yang mereka yang ada pada mereka. Nah, jadi diadakannya dialog interaktif itu panitia berdiskusi lah bersama senior alumni, dosen dan mahasiswa lainnya bagaimana kita menemukan solusi ini agar bulan bahasa kita lancar. Nah, untuk sekarang di bulan ini ada rencana bakal mendeklarasikan panitia pelaksana dan lomba-lomba yang telah panitia opsikan gitu. Jadi di rapat ini dia juga mengundang senior alumni, dosen, tapi itu dilakukan secara online karena kita bisa melihat di bulan Juni ini sudah termasuk libur bagi mahasiswa Bang. Jadi sulit rasanya untuk menghadirkan mereka secara offline karena banyak yang pulang kampung juga. Dan di rapat itu diharapkan ada dari senior alumni, dari mahasiswa maupun dosen kita untuk memberikan saran, dan mungkin dari panitia pelaksana akan mempertimbangkan dan menyaring lagi opsi-opsi yang akan disampaikan oleh senior alumni dan dosen-dosen kita. Oke, kita berharap banget nih dengan mahasiswa itu sendiri pastinya, dengan kakak dan abang alumni kita ya, dengan dosen kita juga untuk bisalah menyukseskan bulan bahasa kita ya, berarti gitu ya. Berarti dari panitia gitu mengharapkan bahwa dengan adanya bulan bahasa ini mahasiswa dapat menurunkan kreativitasnya. Betul. Gitu ya, melalui lomba-lomba yang dilaksanakan ya. Oke. Terus gimana nih kerjasama nih panitia? Apakah udah ada nih kerjasama? Kan tadi udah ada bakal ada kerjasama dengan dosen gitu. Dengan fakultas ada nggak rencana? Pasti ada lah ya rencana kerjasama gitu. Tapi gimana nih panitia untuk membuat kerjasama dengan fakultas ini bisa realistik dan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu? Tentunya bakal yang terutama menjalin komunikasi dahulu kepada pihak fakultas bahwasannya di bulan 10 akan ada bulan bahasa, dan dari fakultas pasti sudah tahu bahwa PBSI akan ada acara besar di bulan 10. Nah, untuk komunikasi selanjutnya itu bakal ketua pelaksana sampaikan ke panitia pelaksana, dan untuk waktu mungkin belum tahu pasti kapan ya, tapi kami ada langkah untuk mencoba bekerja sama dengan Balai Bahasa yang ada di depan prodi kita Bang. Nah, kebetulan Balai Bahasa sudah mengganti ketua baru, jadi kami dari panitia bulan bahasa mencoba untuk bekerja sama lah bersama Balai Bahasa untuk mengadakan bulan bahasa ini. Jadi segala usaha akan kami lakukan untuk kerjasamanya dengan Balai Bahasa, karena kalau disatukan Balai Bahasa dengan program studi bahasa Indonesia itu mereka kan masih satu lingkup Bang. Jadi bisa dibilang kita kerjasamanya itu untuk mengenalkan Balai Bahasa dan mengenalkan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Oke, langkah yang besar nih
dari panitia untuk mengenalkan bulan bahasa PBSI itu lebih luas lagi lah, lebih lebih dikenal lagi ya, Ya, gitu betul. ya. Oke. Ini mungkin terakhir nih. Nah, pesan dari Rehan sebagai wakil ketua nih, karena Rehan sebelumnya mungkin ini ya, sejauh ini jabatan besar yang Rehan pegang Betul. sebagai mahasiswa PBSI gitu. Nah, harapan Rehan sebagai wakil ketua nih untuk bulan bahasa 2025, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa Undri lah, dan siswa-siswa yang bakal melaksanakan bulan bahasa itu seperti apa gitu. Yang pertama tentunya untuk angkatan aktif PBSI, yaitu angkatan 23, 24, 25 yang 25 bakal masuk 25 juga bakal ya, masuk juga. Nah, ya. itu bakal kita kasih experience yang sangat berarti bagi mereka. Jadi mereka tuh tertanamkanlah bahwasannya di PBSI itu sangat menyenangkan gitu. Tidak ada tekanan yang lebih, dan memang seseorang itu disuruh kuliah oleh orang tuanya itu untuk belajar. Namun di PBSI ini berbeda, karena selain kita belajar, juga di PBSI itu mempunyai budaya untuk ikut serta dalam setiap agenda prodi. Nah, jadi harapannya untuk angkatan 23, 24 dan 25 untuk menjalankan tugas sebagai panitia dalam segala acara besar PBSI. Nah, untuk mungkin Kanda Yunda dari angkatan, bisa dibilang angkatan pasif namun tetap menjadi mahasiswa aktif, seperti angkatan 22 dan 21 yang jaraknya tuh tidak jauh lah dari angkatan 25, untuk memberi kami semangat dan memberi kami saran apabila ada mungkin sesuatu yang menurut kami itu baik, tetapi setelah mereka perhitungan itu harus ada diperbaiki gitu. Jadi masukan-masukan dari Kanda Yunda itu sangat berarti bagi kami. Dan untuk senior alumni PBSI juga kami sangat butuh pendapat mereka untuk memperkuat lagi lah acara kita ini biar semakin meriah gitu. Untuk dari dosen juga mungkin kami butuh juga saran dan masukannya bagaimana baiknya acara ini kita laksanakan, dan tentunya kami dari panitia pelaksana tidak langsung mengiyakan apa saja saran dari senior alumni, dosen, karena panitia pelaksana ini bisa dibilang keputusan berada di tangan mereka. Jadi mereka harus benar-benar menyaring apa saja masukan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan PBSI. Harus Nah, punya pendirian sendiri iya, ya, harus punya pendirian biar sendiri. tidak mudah goyah nih, karena Iya. panitia itu megang pundak yang berat gitu. Berat, Karena betul. saya pernah ada nih panitia di bulan masa juga, dan itu memang berat gitu ya, Iya, gitu. betul. Apalagi waktu itu pelaksanaannya juga mepet berbagai cobaan, belum dan juga kita harus punya pendirian sendiri. Ya. Nah, itu untuk mahasiswa, dosen, guru dan lainnya. Bagaimana untuk siswanya, kepentingan untuk Nah, siswa? untuk siswa, harapan saya selaku wakil ketua pelaksana bulan bahasa, untuk siswa yang ada di Riau terutama, karena acara ini ruang lingkupnya satu provinsi Riau. Nah, jadi harapannya adik-adik yang mengikuti bulan bahasa bisa belajar banyak lah bagaimana cara siswa adik-adik untuk menggapai sesuatu itu dengan belajar dan bisa mengenal lebih banyak bahasa Indonesia yang mungkin adik-adik tahu di sekolah itu bahasa Indonesia hanya pelajaran yang mudah, tetapi setelah tibanya di kampus bahasa Indonesia itu punya khususan, ya, ekstensi sendiri. Karena nanti setelah adik-adik masuk kuliah dan mengambil bahasa Indonesia itu, adik-adik pasti mendengar istilah-istilah baru seperti fonologi, linguistik dan lain-lainnya. Dan kebetulan saya juga awalnya tidak ada minat di bahasa Indonesia karena saya minatnya di teknik. Jadi setelah tiba di sini istilah-istilah itu asing di telinga saya. Jadi itu yang membuat saya untuk terus belajar mengenal PBSI. Nah, untuk di acara bulan bahasa tentunya adik-adik harapannya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan segala sesuatu yang adik-adik lakukan itu setidaknya sudah menjadi perjuangan adik-adik untuk menyuarakan bahasa Indonesia. Pastinya berharap bahwa adik-adik itu bisa memaksimalkan potensinya di Ya, lomba yang mereka betul. ikuti ya, gitu. Oke. Jujur stres nggak sih sejauh ini? Kalau sejauh ini masih enjoy, karena yang kami persiapkan baru awalan, dan
mungkin di masuk bulan Juli bakal sudah mulai kepikiran ya. kepikiran apa-apa saja yang harus diperkuat, dan Bagaimana? kunci dari acara ini adalah komunikasi. Jangan sampai tidak berkomunikasi kepada pihak-pihak yang ada di PBSI, Ya, betul. kayak Betul. pimpinan Hima, DPO, pokoknya orang-orang yang masih ada kaitannya dengan PBSI dan acara ini. Betul-betul. Komunikasi itu bukan hanya di bulan bahasa ya, Betul. semua acara itu butuh komunikasi yang Komunikasi. baik. Karena kalau ya istilah kita miskom lah ya, Ya. miskom dikit aja gitu, itu udah kacau. Ya, betul. Kacau. Oke, itu untuk bulan bahasa ya. Harapan kita bulan bahasa 2025 ini sangat besar dan dapat menjadi bahan referensi lah untuk acara kita saat yang lebih besar, contoh praktikum sastra dan lain-lainnya. Oke, itu baik, bincang-bincang kita sudah selesai ya, sampai di sini dulu. Maaf durasinya kita singkat, tapi isi yang kita bahas tadi cukup dalam, cukup memberikan informasi yang baik, apalagi tentang bulan bahasa yang 4 bulan lagi akan dilaksanakan. Itu 4 bulan tuh untuk acara sebesar bulan bahasa itu bukan lama, tapi kalau kita bilangnya sekejap mata saja itu udah di depan mata aja gitu ya kan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yuda Fernanda Dan saya Ibrahim Gifari. pamit undur diri. Bye bye.